Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertemuan kedua pengajian kitab tafsir surat Yasin karya Syekh Hammamizadah. Kalau kemarin ada beberapa pendapat ahli tafsir mengenai lafal Yasin. Jadi ada yang mengatakan untuk maknanya sepenuhnya dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Jadi Yasin, Allah lah yang lebih mengetahui terhadap apa yang Ia kehendaki dengan lafal tersebut. Jadi Yasin itu termasuk Fawatihus Suwar, pembukaan surat yang pada surat-surat yang lain juga dibuka dengan potongan-potongan huruf. Di sini ada tujuan, yakni untuk menarik perhatian. Karena kalau kalimah biasa, kalau kalam secara umum itu mungkin orang ya menganggapnya biasa, tidak ada yang istimewa. Nah, kalau tiba-tiba Rasulullah SAW menyampaikan dengan potongan-potongan huruf, dengan singkatan-singkatan, ini secara langsung ataupun tidak langsung mereka tertarik hatinya. Wah, ada sesuatu yang baru, ada yang unik. Berarti kita harus segera memperhatikan. Jadi Yasin di situ ya-nya satu alif, sin 3 alif. Jadi panjangnya satu alif itu seperti 2 harokat. 3 alif seperti 6 harokat. Yasin. Kita lanjutkan. Tanzilal Azizir Rahim. Ing olehe nurunake zat kang menang, Ar-Rahimi tur kang welas. Yang diturunkan oleh zat yang maha menang dan maha kasih sayang. Jadi Allah ini mendominasi penuh. Siapapun yang bermaksiat akan bisa diazab, dan siapapun yang taat akan mendapat rahmat. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Litunzira krana meden-medeni sira qauman ing qaum ma unzira kang durung diweden-wedeni sapa aba'uhum pira-pira nenek moyange kaum. Fahum hale utahe kaum iku ghafiluna padha lali kabeh. Tujuannya adalah supaya kamu memberi peringatan kepada kaum yang mana nenek moyang mereka belum diberi peringatan, sedangkan mereka lalai. Jadi Nabi Muhammad ini diutus untuk memberi peringatan
khususnya kepada kaum Quraisy. Jadi walaupun Nabi Muhammad diutus di negeri Arab, ini bukan berarti risalahnya hanya untuk orang Arab. Nabi Muhammad itu diutus juga meliputi selain Arab, yaitu Ajam. Bahkan Nabi Muhammad tidak hanya menyampaikan risalah kepada manusia, tapi juga kepada jin. Dalam riwayat ada yang mengatakan bahwa diutusnya Nabi Muhammad bahkan sampai ke malaikat, dan intinya untuk rahmatan lil alamin. Jadi untuk membawa rahmat bagi semesta alam. Jadi orang-orang Quraisy itu sejak zaman Nabi Ismail sampai Nabi Muhammad mengalami kekosongan dari para utusan Allah. Dan untuk risalah, Allah itu memang selalu mengutus dari zaman ke zaman, dari suatu kaum regenerasi kepada kaum selanjutnya. Jadi sejak zaman Nabi Adam dan nabi-nabi seterusnya sampai Nabi Isa, itu selalu silih berganti di muka bumi ini, ada Rasul, ada Nabi. Bedanya kalau Rasul itu nanti ada yang membawa syariat khusus, ya. Kalau Nabi dia mengikuti syariat Nabi yang punya syariat itu, karena tidak semua Nabi punya syariat. Nah, perbedaannya, kalau syariat-syariat para Rasul, meskipun tidak semua Rasul punya syariat tersendiri, nanti ada Rasul yang mengikuti syariat Nabi sebelumnya, ya. Ada Rasul yang mengikuti syariat Rasul sebelumnya. Nah, untuk Nabi Muhammad syariatnya itu merangkum sekaligus menghapuskan sekaligus menyempurnakan syariat terdahulu. Jadi syariatnya Nabi Muhammad SAW adalah syariat sepanjang zaman. Siapapun yang hidup di zaman Nabi Muhammad dan setelahnya sampai kiamat harus ikut syariatnya Nabi Muhammad. Jadi kalau ada yang ikut syariat Nabi terdahulu, nanti pasti akan tersesat, pasti akan celaka. Ya, apalagi mengikuti agama-agama non-Islam, atau mungkin punya aliran-aliran kepercayaan, punya keyakinan-keyakinan yang berdasarkan olah fikir atau keinginan-keinginan hawa nafsunya. Itu sangat berbahaya. Jadi mulai Nabi Isa sampai Nabi Muhammad itu sekitar 5 abad, 500 tahun ini zaman fatrah namanya. Itu di seluruh penjuru dunia tidak ada Nabi dan Rasul. Jadi kalau Nabi itu menerima wahyu untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul menerima wahyu untuk dirinya dan umatnya. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Laqad haqqa,
yakti teman-teman nyoto apa alqaulu dawuh temurune adab ala aktsarihim ing atase luweh akeh kaum fahum mongko utawi kaum iku la yu'minuna ora padha iman sapa kaum. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adqan fahum muqmahun. Inna sak temene ingsun Allah iku ja'alna ndadekake ingsun fi a'naqihim ing dalam pira-pira gulune kaum aghlalan ing pira-pira belenggu fahiya mongko utahe aghlal iku ilal adqani tumeka maring pira-pira janggut fahum mengkotai kaum iku mukmahuna padha didangakake sirahe kabeh. Jadi Allah itu sudah menyatakan kalimatul azab bagi kebanyakan orang-orang yang tidak beriman. Jadi diperumpamakan mereka itu seperti orang yang dibelenggu. Jadi kedua tangannya di atas leher, belenggunya melilit sampai ke bawah dagu, sehingga dia kepalanya mendongak ke atas, ya, tidak bisa menyaksikan, tidak bisa melihat apa-apa yang terjadi di depannya, di bawahnya. Itu kehinaan orang-orang kafir. Ada yang mengatakan itulah keadaan mereka nanti ketika di neraka. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Waja'alna lan dadekake ingsun Allah min baini aydihim sangking antarane ngarepe kaum saddan ing buntu wa min khalfihim lan sangking burine kaum saddan ing buntu fa asyina mongko nungkepi ingsun hum ing kaum fahum mongko utahe kaum iku la yubsiruna ora bisa ningali sapa kaum. Jadi ayat ini menerangkan bahwa Allah melindungi Nabi Muhammad SAW. Di suatu ketika Abu Jahal, ini walaupun pamannya, tapi ini paman yang tidak mau beriman, ya. Abu Jahal mau mencelakai Nabi. Ya, Abu Jahal berjanji, kalau aku melihat Muhammad sedang sholat, akan aku hancurkan kepalanya dengan batu. Ya, kemudian Abu Jahal mendatangi Rasulullah SAW yang sedang sujud. Ya, ketika batu itu diangkat mau dihantamkan ke kepala beliau, yang terjadi adalah tangannya itu tertempel di batu, tidak bisa dilepas. Jadi seperti tangannya ini ya lumpuh, ya, jembe cara Jawa nih, sehingga jatuh ke atas lehernya sendiri, ya. Kemudian Abu Jahal ini menemui teman-temannya, kemudian menceritakan peristiwa itu. Lalu ada temannya yang mau, ya udah aku saja yang membunuh Muhammad, akan aku habisi dengan batu itu. Rasulullah masih sholat. Ketika dia mau menghantamkan batu, tiba-tiba matanya dibutakan oleh Allah. Dia tidak bisa melihat di mana Nabi Muhammad berada. Dia hanya bisa mendengarkan suara beliau, suara Nabi Muhammad SAW ketika sholat. Kemudian
menjadikan dia ya, beserta teman-temannya berseloroh ya. Apa yang kamu lakukan? Ya, apa yang kamu lakukan? Jadi terus diceritakan bahwa dia waktu mau menghantam itu seakan-akan ada anak sapi yang mau menerkamnya. Setelah itu, kalau Abu Jahal mau mencelakai Nabi, pasti tidak berhasil dan pasti tidak melihat Nabi Muhammad SAW. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.